Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para peserta Zoom meeting pada hari ini, hari Sabtu 17 Oktober 2020, tepat pukul jam 9:05. Alhamdulillah kita bisa bertemu dan bersilaturahmi dalam acara soft opening dengan tema mengenal SDIT Regis lebih dekat. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustadz Abdurrahman Abdul Latif, mohon maaf, sebagai kepala sekolah. Selamat pagi Bapak Abdul Latif. Dan insya Allah beliau yang nanti akan memperkenalkan sejauh mana kita mengenal SDIT Regis. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kita akan mendengarkan dan mengenal lebih jauh tentang SDIT Regis. Namun sebelumnya kita buka dulu ya acara kita pada hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Dan mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah, Allah Subhanahu wa taala bukakan keberkahan untuk kita semua. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amma. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para peserta Zoom meeting pada hari ini, langsung saja kita nanti akan mendengarkan secara langsung pemaparan atau pengenalan tentang SDIT Regis lebih dekat lagi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya SDIT Regis ini adalah SDIT yang cukup populer di daerah Mustika Jaya pada khususnya, dan pada umumnya di daerah Bekasi. Ya, SDIT Regis ini adalah SDIT yang sangat mengedepankan ilmu agama dan juga ilmu-ilmu umum yang lainnya. Baik, nanti langsung kita akan tanyakan langsung oleh kepada kepala sekolah SDIT Regis. Nah, Pak Latif, ini cukup menarik menurut saya pada kesempatan hari ini ya. Di kesempatan kita mengenal lebih jauh ya tentang SDIT Regis, karena di Bekasi ini terdapat banyak sekali SDIT Regis. Kira-kira apa saja nanti yang membuat SDIT Regis ini ya menjadi dan lebih dikenal ya oleh masyarakat pada umumnya. Baik, nanti kita akan langsung saja dengarkan pemaparannya dari Kepala Sekolah SDIT Riyad El Jannah Islamic School pada Bapak Abdurrahman Abdul Latif. Kami persilakan Pak. Silakan. Terima kasih Ustadz Abdul Hadi. Menyapa pemirsa yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang pada pagi hari ini masih memberikan nikmat iman, Islam, taufik serta hidayah dan juga kesehatan kepada kita semuanya, sehingga bisa bersilaturahmi secara virtual
dalam acara soft opening penerimaan peserta didik baru SDIT Regis 2021-2022. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa istiqomahkan kita semuanya, dilindungi, dimudahkan urusannya, dan juga keluarga kita dijadikan sebagai ahli ilmu. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada benarnya bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, bukan seperti itu tadi ya. Betul. Ditanya apa yang menjadi keistimewaan SDIT Regis dibandingkan sekolah-sekolah yang lain dan sebagainya. Kami dapat sampaikan profil singkat SDIT Riyad El Jannah atau yang dikenal dengan SDIT Regis melalui slide atau melalui PowerPoint berikut ini. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. SDIT Riyad El Jannah atau SDIT Regis berdiri pada tahun 2009, di mana yayasan Riyadul Jannah Al-Ma'unah menjadi yayasan yang menaungi SDIT Riyad El Jannah. Nah, pada tahun sebelumnya sudah berdiri TK terlebih dahulu, kemudian baru beberapa tahun dibangun SDIT Riyad El Jannah. Nah, ketika sudah berjalan TK, kemudian tahun-tahun berikutnya dibangun SDIT Riyad El Jannah, maka alhamdulillah animo masyarakat akan hadirnya sekolah SDIT Riyad El Jannah sangat tinggi. Visi misi lembaga Riyad El Jannah adalah menjadi lembaga pendidikan bermutu, hasilkan lulusan beriman, bertakwa, menguasai teknologi, beramal dan berakhlakul karimah. Sedangkan misinya mengembangkan prestasi akademik dan non-akademik melalui kegiatan pembelajaran dan pengembangan diri. Menumbuhkan pemahaman terhadap ajaran Islam dan budaya bangsa, melaksanakan pembelajaran secara profesional, efektif dan menyenangkan, membimbing siswa untuk mengenal potensi diri, menumbuhkan semangat keunggulan dalam penerapan ilmu, teknologi, dan seni, serta menciptakan iklim budaya sekolah yang kondusif. Itu bisa tadi tentang visi dan misi lembaga SDIT Riyad El Jannah. Nah, sedangkan untuk profil SDIT Regis, yang pertama, sekolah ini jelas berbasis Islam. Kemudian di bawah naungan Yayasan Riyadul Jannah Al-Ma'unah yang bergerak di bidang pendidikan dan juga dakwah. Berdiri pada tahun 2009, sudah terakreditasi A, dan telah meluluskan 6 angkatan hingga saat ini. Nah, kemudian lulusannya diterima di sekolah negeri maupun swasta dan juga pesantren-pesantren besar di Indonesia, misalkan di Gontor di daerah Jawa Timur, atau Husnul Khotimah dan juga Asyifa di daerah Jawa Barat. Jumlah siswa yang kita miliki saat ini adalah 582 dengan jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 55, kemudian 23 rombongan belajar. Untuk manhaj atau aliran dari lembaga SDIT Riyad El Jannah Islamic School. Nah, ini banyak yang bertanya. Saya sampaikan manhajnya adalah manhaj ahli sunnah wal jamaah. Menerima semua organisasi atau harokah Islamiyah. Yang jelas harokah itu atau organisasi itu tidak terlarang di Indonesia. Tidak inklusif atau khusus hanya untuk kalangan tertentu. Juga sangat toleransi pada masalah khilafiyah, furu'iyah, fiqhiyah. Dan secara umum, bagaimana di Indonesia adalah syafi'ul mazhab. Itu kurang lebih gambaran dari manhaj pendidikan yang ada di SDIT Regis atau Riyad El Jannah. Nah, hal ini sangat penting, sebab kita tidak pungkiri bahwa ada sebagian lembaga pendidikan yang memang
khusus untuk kalangan tertentu, khusus untuk organisasi tertentu misalkan, atau terimajinkan seperti itu. Nah, ini kita tidak pungkiri. Namun khusus untuk SDIT Rajis, apapun siapapun bisa masuk di dalamnya. Mau berasal dari kalangan Nahdlatul Ulama, NU, Muhammadiyah, Persiskah, atau misalkan ada Salafiyah, ada Jamaah Tabligh, silakan, tidak masalah. NU ya. Dan Oh, iya, baik. tidak. Jadi tidak ada tidak eksklusif di sini gitu. Tidak. Jadi kita sangat toleran terhadap lembaga yang penting ketika masuk semua ke sini saling menghormati. Oke. Kemudian juga tentang masalah furu'iyah fikih. Ini tidak dibesar-besarkan juga di dalam lembaga kita, karena kita sadar bahwa semua orang memiliki background pendidikan masing-masing. Namun ketika apa yang kami ajarkan di sekolah dan memang sudah ada rambu-rambunya itu, kami berikan kebebasan seluas-luasnya kepada wali murid ataupun juga murid itu sendiri untuk dia memilih apakah dia akan mengikuti pandangan umum terhadap masalah fikih misalkan di keluarganya atau apa yang diajarkan oleh sekolah. Namun pada dasarnya kami sangat toleran kepada semua aliran-aliran atau masalah khilafiyah, furu'iyah, fikih yang ada di masyarakat. Jadi jelas. Jadi tidak ada yang dianggap ke kiri terlalu ke kiri atau ke kanan terlalu ke kanan. Kita ada di tengah-tengah, insya Allah. Nah, kemudian untuk tenaga pendidik dan kependidikan, guru-guru kita adalah alumni dari berbagai perguruan tinggi. Ada UPI di Bandung, ada UNJ, Unisma, ada LIPIA, UIN, IPB, dan lain sebagainya. Dan hampir 100% semuanya sudah bergelar sarjana S1. Kemudian juga memiliki 4 atau lisensi mengajar. Nah, kemudian untuk kependidikan ada 4 TU yang kita punya, 5 office boy, 1 petugas kantin, 2 security, 1 teknisi, dan juga 1 driver. Ini tenaga kependidikan yang kita punya. Nah, untuk pendampingan, kelas 1 didampingi oleh guru bidang studi atau guru pendamping. Jadi tidak hanya 1, karena memang anak kelas 1 masih sangat rawan dan rentan. Mereka masih sangat perlu belajar beradaptasi dengan teman-teman mereka yang baru dan berasal dari TK yang beragam serta dari keluarga yang sangat beragam pula. Oleh karena itu, maka di kelas 1 khususnya kami berikan tambahan 1 guru pendamping. Adapun nanti di kelas 2, 3, 4, 5, sampai 6, maka semuanya dipegang oleh wali kelas dan tinggal ditambahkan 1 materi lagi dari guru bidang studi. Dan insya Allah mereka semuanya sudah bisa mandiri, sudah bisa tumbuh rasa saling memahami, ukhuwah Islamiyahnya sudah ada dan lain sebagainya. Karena setidak-tidaknya sudah kita training selama 1 tahun di SDIT Rajis. Nah, kemudian terkait dengan muatan kurikulum yang kita punya, dapat kami jelaskan bahwa kurikulum yang dimiliki oleh SDIT Rajis mengikuti kurikulum pendidikan nasional. Di mana yang dipakai sekarang adalah kurikulum K13. Jadi kita tidak buat kurikulum yang aneh-aneh. Kita masih ada jelas dalam pantauan Dinas Pendidikan. Kemudian untuk pendidikan agama dan juga budi pekerti kita mengikuti kurikulum dari Departemen Agama Republik Indonesia. Sedangkan kurikulum Islami yang kita miliki ada bahasa Arab dengan model Timur Tengah tanpa harokat. Kemudian ada tahfiz dan juga tahsin. Tahsin kita menggunakan yambu'ah dari Kudus. Nah, sedangkan model bahasa Arab dengan ala Timur Tengah tanpa harokat, nah ini agak unik dan boleh dibilang jarang dimiliki oleh sekolah-sekolah yang lain. Nah, uniknya adalah ini mirip-mirip pesantren salaf sebetulnya, di mana sudah dibiasakan anak-anak untuk mengenal bahasa Arab tanpa harokat. Nah, kalau di pesantren salaf atau pesantren klasik, itu sudah diajarkan. Dikasih kitab gundul, kitab kuning. Nah, itu tanpa harokat dan santri bisa membacanya, bisa menerjemahkan, bisa memahaminya. Ini gabungan jadi ya antara kurikulum Departemen Agama dan kurikulum dinas ya Pak ya? Iya.
Jadi ini gabungan dari itu semuanya. Oleh karena itu maka kami lebih memilih kurikulum untuk bahasa Arab ala Timur Tengah. Di mana kalau kita jalan-jalan misalkan ke Arab Saudi atau ke Madinah, semua pelang-pelangnya, spanduk-spanduk yang ada di pinggir jalan, bahkan surat kabarnya itu tanpa harokat. Nah, bagaimana mereka bisa membaca? Ada triknya tentunya, ada caranya. Nah, itu kalau dipelajari secara intensif insya Allah bisa. Namun ya untuk ukuran sekolah dasar kita setidak-tidaknya mulai dibiasakan itu. Sehingga nanti next ke depan mereka sudah cukup terbiasa. Dan ilmunya sebetulnya gampang, niteni aja sebetulnya. Nah, itu kita ajarkan di sini. Nah, kemudian ada muatan lokal. Muatan lokal itu ada teknologi informatika dan juga komputer, TIK. Kemudian ada bahasa Sunda nanti khusus di kelas 6, ini sebagai muatan lokal wajib untuk daerah Jawa Barat dan juga ada bahasa Inggris. Nah, kemudian untuk budaya sekolah, kita religius, nasionalis, dan juga sosial. Religius, kita ada sholat duha bersama setiap 2 minggu sekali. Kemudian ada sholat berjamaah, dan itu sifatnya wajib bagi kelas-kelas atas. Kemudian juga keputrian, khusus masalah keputrian yang diadakan di hari Jumat. Itu. Anak laki-lakinya nanti ke masjid untuk Jumatan, yang kelas atas, sedangkan yang perempuan nanti ada bimbingan khusus keputrian. Bagaimana tentang haid, bagaimana bersuci, apa yang mesti dilakukan oleh seorang perempuan ketika dia di rumah, dan seterusnya. Itu kita sudah mulai ajarkan sejak dini. Nah, kemudian nasionalis. Nah, karena kita tinggal di Indonesia, jadi mau tidak mau kita juga menanamkan nasionalisme kepada anak-anak kita. Maka ada upacara bendera yang bergantian setiap Seninnya dengan sholat duha. 2 minggu sekali ketemu. Kemudian peringatan-peringatan hari besar nasional dan sebagainya. Kita juga laksanakan. Nah, kemudian tentang sosial, kita ada pembiasaan Jumat berkah dengan bersedekah, peduli bencana. Misalkan kemarin ada di daerah Garut, atau di daerah Padang, atau di luar Jawa misalkan, itu kita sudah terbiasa bekerja sama dengan ACT atau dengan dompet peduli duafa dan sebagainya. Kemudian juga ada bakti sosial dengan warga sekitar sekolah. Baik itu di kalangan ojol maupun juga warga yang membutuhkan. Insya Allah kita selalu akan support terus mereka. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang sekolah juga bersinergi dengan lembaga, dengan Yayasan Riyadul Jannah Al-Ma'unah untuk juga peduli terhadap lingkungan. Oke, yang berikutnya adalah tentang peduli Palestina. Nah, kita juga ingat saudara kita di sana sangat membutuhkan bantuan kita di Indonesia. Oleh karena itu, maka secara rutin setiap tahun kita juga ada dompet peduli Palestina yang juga kita kirim donasi kita untuk saudara muslim di sana yang sangat membutuhkan bantuan kita, bekerja sama dengan KNRP maupun juga ACT. Alhamdulillah sudah rutin kita laksanakan. Nah, kemudian sistem pembelajaran kami dapat sampaikan selama masa PSBB seperti sekarang ini, maka ada 3 model pembelajaran yang dilaksanakan. Yang pertama adalah kelas daring atau dalam jaringan. Nah, kelas daring atau dalam jaringan disebut juga online. Ini kita laksanakan setiap hari. Dari jam 8 start sampai dengan maksimal 2,5 jam berikutnya. Atau setengah 11 sudah selesai rata-rata. Nah, ini 3 hari dalam 1 minggu. Nah, ini kelas daring. Kemudian sisanya ada 2 hari lagi adalah kelas luring atau luar jaringan. Nah, luar jaringan ini dengan memanfaatkan Google Classroom atau kemudian fitur-fitur pendidikan yang lainnya. Atau juga video call, WhatsApp, dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir adalah home visit. Guru berkunjung langsung ke rumah siswa apabila dijumpai kendala-kendala belajar pada siswa tersebut. Misalkan, mohon maaf, ada orang tua yang dua-duanya sibuk bekerja, tetapi anak ini terdeteksi oleh sekolah bahwa anak ini butuh bimbingan, maka guru akan datang home visit ke rumah, apa saja yang bisa dibantu untuk meningkatkan
akademi siswa dan juga kemampuan siswa dalam belajar. Hambatan-hambatannya kita uraikan. Gitu. Nah, namun karena memang pandemi yang di Kota Bekasi khususnya saat ini mengalami peningkatan penularan COVID-19, maka untuk home visit sementara ini kita stop dulu. Karena memang rata-rata daerah di sekitar Mustika Jaya banyak yang terpapar virus COVID-19. Nah, jangkauannya sampai mana? Jangkauannya sampai ke seluruh murid-murid kita yang memerlukan saja. Yang memerlukan. Misalkan orang tua sudah berkomunikasi dengan guru, dengan pihak sekolah. Anak saya misalkan masih kesulitan membaca atau kurang konsentrasinya, nanti ada treatment tersendiri dari para guru. Dan alhamdulillah murid kita ada yang sampai di daerah Cibitung, kemudian Tambun, sampai ke arah Bulak Kapal, Mustika Sari, Mustika Jaya, kemudian sampai arah Cimuning, bahkan arah Setu juga ada. Jadi kita tetap jangkau mereka meskipun itu jauh, karena itu bagian dari layanan tambahan kita. Nah, tentunya apabila murid-murid ini ada kendala, butuh sekali-kali ditengok oleh guru karena memang kondisi saat ini tidak dipungkiri murid itu kangen dengan sekolah, murid kangen dengan gurunya. Dan terkadang mereka punya hambatan-hambatan belajar yang tidak bisa diceritakan kepada orang tua. Maklum karena mereka rata-rata bukan pendidik. Nah, oleh karena itu guru datang, kemudian mengobservasi siswa, kendalanya di mana. Nah, kemudian guru akan memberikan solusi-solusi. Oke, kemudian pada masa new normal, ketika pandemi sudah melandai, sudah turun, dan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi sudah diperkenankan untuk tatap muka, maka insya Allah sekolah akan melaksanakan tatap muka namun dengan cara shift. Nah, dibagi. Ada kelas bawah, ada kelas atas perharinya. Hanya ada 2 kelas. Jadi tidak sampai ada kerumunan terlalu banyak di sekolah. Nah, kemudian protokolnya juga insya Allah sangat ketat. Kantin tidak boleh buka. Istirahatnya dipersingkat. Jam belajarnya juga dipersingkat. Kemudian ketika pulang, siswa langsung pulang. Tidak boleh ada yang lama-lama di sekolah. Protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Karena ini masa peralihan sebelum masa normal. Nah, oleh karena itu, hal seperti ini sudah kami siapkan dan kami sudah siapkan juga video tutorialnya supaya anak-anak ketika masuk, nanti dia tinggal masuk sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kemudian ketika masa normal, maka tatap muka di sekolah secara normal. Masuknya jam 7, kemudian untuk jam istirahat jam setengah 10 sampai dengan jam 10, istirahat kedua lagi jam setengah 12 sampai dengan jam 1. Digunakan untuk makan siang dan juga untuk waktu sholat. Kepulangannya untuk kelas 1 dan 2 jam 1 siang. Kelas 3 dan 4 jam setengah 3, 5 dan 6 habis asar atau jam setengah 4. Nah, itu gambaran tentang proses pembelajaran di SDIT Regis. Untuk berikutnya, ini model pembelajaran Bapak Ibu di tengah pandemi ya. Foto-foto guru-guru yang berkunjung ke rumah. Kemudian ada pembelajaran di luar jaringan, ada yang di dalam jaringan. Jadi setiap hari guru-guru juga melaksanakan tugasnya, kewajibannya. Dan alhamdulillah dalam 1 minggu itu kita 3 kali dalam jaringan. Dan semua sarana prasarana kita sudah support ada di sekolah. Dan insya Allah tidak ada kendala saat ini ya. Untuk berikutnya kegiatan tahunan. Nah, kegiatan tahunan ada field trip, perkemahan sehari atau perkemahan Jumat dan Sabtu. Perjusa. Ada pentas seni, market day, peringatan hari internasional, penilaian tengah semester atau pas, ada bakti sosial, wisuda Al-Quran, wisuda kelas akhir, dan juga korban saat Idul Adha. Nah, ini menjadi kegiatan tahunan atau rutinitas di sekolah kita. Oke, untuk berikutnya, ekstrakurikuler yang kita miliki ada pramuka, ada futsal, taekwondo, menari, prakarya, memanah, dan juga robotik, serta drum band. Nah, ekskul pramuka sifatnya adalah wajib. Semua siswa harus
ikut karena memang ini adalah materi penting dalam kehidupan anak sehingga dia bisa mandiri, dan juga sudah digariskan oleh Dinas Pendidikan, pramuka wajib diajarkan di sekolah. Kemudian untuk target lulusan adalah hafal Al-Quran minimal 2 juz. Target minimal 29 dan 30. Mengetahui ilmu pengetahuan dasar, berkarakter religius, disiplin, jujur, mandiri, dan terampil. Cakap berkomunikasi, menguasai dasar teknologi informatika, dan juga bahasa Arab dan Inggris. Nah, ini target lulusannya. Karena memang ini baru sekolah dasar. Nanti ada sekolah lanjutan tingkat menengah pertama dan juga menengah atas. Jadi ini target yang secara umum sudah kita lampaui, sudah kita capai pada akhir tahun anak-anak belajar di sekolah kita. Nah, kemudian untuk sarana prasarana, yang pertama ruang kelas ber-AC, di minimal 2. Jadi ada yang 1 PK, ada yang, nah itu beragam. Tapi yang jelas semua ruangan kelas ber-AC. Masjid sendiri. Nah itu bisa dilihat Bapak Ibu di gambar masjid kita, terlihat sepotong ya. Tapi terlihat jelas kita memiliki area masjid sendiri sehingga tidak tercampur dengan masyarakat di luar sana sehingga keamanannya insya Allah lebih terjaga. Gedung yang representatif. Kemudian laboratorium komputer dan juga sains, ruang perpustakaan, internet yang alhamdulillah pada tahun ini sudah menjangkau seluruh sudut sekolah. Kemudian ada CCTV tiap kelas dan juga area strategis. Nah ini penting. Gitu. Jadi setiap kelas ada CCTV-nya supaya oleh manajemen sekolah dipantau. Jadi ada kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kelas atau misalkan guru datang terlambat ke kelas atau kelas itu kosong, maka manajemen akan atau kurikulum segera mengambil tindakan. Guru yang bersangkutan, kalau misalkan ada, kita ingatkan untuk masuk dengan disiplin, atau misalkan ada kejadian-kejadian tidak diinginkan di kelas, bisa kita langsung tangani. Nah, ini fungsinya CCTV tiap kelas. Seperti itu. Alhamdulillah, banyak sekali manfaatnya. Dan ini langsung kita kontrol tiap hari. Dipantau oleh tim manajemen sekolah, oleh kesiswaan, oleh kurikulum, Pakasek, dan lain sebagainya. Kemudian untuk jemputan kita juga ada, catering. Kemudian untuk toilet, alhamdulillah kita punya 27 toilet. Jumlah yang cukup fantastis, cukup banyak untuk sebuah sekolah. Di mana rata-rata kalau sekolah negeri paling ada 4 atau 6. Nah kita alhamdulillah dari awal untuk toilet kita sudah sesuaikan dengan rasio jumlah murid kita, bahkan sudah berlebih. Nah kemudian ada mobil BLG BNI Syariah yang setiap hari Rabu, paling tidak dalam 1 bulan itu 2 kali ada di sekolah untuk memudahkan layanan bagi wali murid ataupun para sivitas sekolah kita melaksanakan transaksi. Kemudian alhamdulillah sudah ada proyektor tiap level kelas yang sudah terpasang di kelas sehingga pembelajaran bisa jauh lebih kreatif, inovatif, dan tidak menjemukan. Untuk selanjutnya alur pendaftaran bagi Bapak Ibu yang hendak melaksanakan pendaftaran, maka sekolah kita melaksanakan pendaftaran secara online dan juga offline. Kemudian kalau sudah dilaksanakan, maka nanti akan terverifikasi oleh petugas kita, kemudian akan diberitahu tanggal tesnya, kemudian berikutnya adalah pengumuman kelulusan, daftar ulang, dan masuk sekolah. Itu kurang lebih prosesnya. Namun secara umum dari pengalaman saya bahkan hingga hari ini, karena masyarakat kita lebih nyaman dan lebih senang untuk pendaftaran secara offline, maka mereka datang sendiri langsung ke sekolah, bisa melihat langsung sekolahnya, bisa puas bertanya dan berkomunikasi dengan petugas kita, seperti apa SDIT, Riyad El Jannah atau Regis itu dari dekat, seperti itu. Namun bagi Bapak Ibu yang ada kendala, maka kami buka juga pemaparan tentang profil singkat sekolah SDIT Regis seperti saat ini, karena memang kami pahami tidak semuanya bisa datang ke sekolah, karena memang ada beberapa daerah yang masih dalam lockdown lokal atau lain sebagainya. Kami pun sangat memahami.
Oleh karena itu maka kami buka semua kemungkinan juga informasi seluas-luasnya kepada publik. Yang mau offline silakan, mau online silakan. Kita semuanya siap sampaikan informasi ini kepada publik. Nah, selanjutnya, oh ya, saya hampir lupa. Untuk hari ini khusus sampai dengan nanti malam ada diskon khusus untuk pendaftar ya pada hari ini, free formulir. Jadi hanya bayar psikotes saja. Nah, kenapa kita ada psikotes? Nah, ini tidak semua sekolah melaksanakan itu. Yang pertama, tidak dipungkiri bahwa sekarang syarat secara umum untuk bisa masuk sekolah SD itu adalah berumur 7 tahun. Namun mengikuti peraturan Wali Kota Bekasi pada tahun kemarin sudah disosialisasikan bahwa bisa kurang dari 7 tahun, 6 tahun, tapi dengan syarat harus melaksanakan psikotes dan atas rekomendasi dari psikolog. Jadi kita disebutnya tes kematangan sekolah. Jadi wajar kalau ada anak itu misalkan kurang bisa baca atau kurang lancar, itu masih wajar. Karena memang tidak diharuskan anak kelas 1 harus bisa lancar baca tulis. Tapi tentang kematangan anak itu sekolah, terkadang anak-anak itu lebih cepat dewasa daripada usianya. Tergantung lingkungan yang mendidiknya. 6 tahun tapi kedewasaannya lebih dari umur 7 atau bahkan 8 tahun ada. Oleh karena itu maka kita gunakan metode ini juga. Di mana tidak hanya mengacu kepada umur, tapi kematangan emosional, kemandirian, itu juga kita ukur. Sehingga ketika anak-anak yang umurnya memang 6 tahun misalkan, tapi sudah memiliki kemampuan yang baik untuk dia bisa mandiri, matang, dan siap untuk sekolah, maka sesuai dengan rekomendasi psikolog, kami akan terima. Dan itu sudah sesuai dengan prosedur yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Nah, itu makanya di sekolah kami tetap ada psikotes. Nah, manfaat yang kedua adalah dari psikotes itu kita akan mengklasifikasi siswa di suatu kelas tidak hanya yang pandai-pandai saja. Jadi kita akan sama ratakan. Ada kelas yang misalkan sepertiganya itu pandai, ada yang menengah, ada yang butuh bimbingan. Jadi kita akan mix di sana. Tapi kalau tanpa itu, misalkan tanpa ada observasi kemampuan siswa, maka yang masuk-masuk satu kelas itu bisa pinter-pinter semua, bisa butuh penanganan semuanya. Nah, ini tentunya nanti pada prakteknya akan ada hambatan-hambatan tersendiri bagi siswa dan juga bagi guru. Dan hasilnya kurang maksimal. Tapi kalau kita sudah antisipasi sejak dini, kita sudah observasi sejak dini, maka yang terjadi adalah pemerataan ada di setiap kelas. Tinggal penyesuaian diri dengan teman-teman baru. Itu lebih memudahkan sekolah untuk memberikan pembelajaran terbaik kepada anak-anak. Oleh karena itu maka mohon maaf jika memang formulirnya mahal ini Ustadz. Ya, karena memang kita melaksanakan itu. Gitu. Kalau mau murah ya nggak usah pakai itu, tapi resikonya sekolah harus betul-betul berjuang untuk memanage siswanya agar rata komposisi setiap kelasnya. Dan itu jarang yang melaksanakan itu. Maka kita sampai sedetail itu mengatur pembagian kelasnya. Tapi yang jelas hari ini ada biaya yang kita free-kan ya, yang akan kita gratiskan. Ya, hari ini free formulir dan hanya membayar uang psikotes saja hari ini. Itu sampai kapan kira-kira Pak Abdul Latif? Oke, free formulir hanya berlaku sampai jam 12 malam nanti. Jadi hanya pada hari ini. Jadi total kalau hari normal tanpa selain hari ini itu sebesar Rp400.000. Baik, ini kabar gembira buat teman-teman semua bagi yang ingin mendaftarkan langsung ke SDIT Regis. Kita tunggu hari ini dan insya Allah hari ini sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Kepala Sekolah, hari ini kita akan memberikan free formulir. Kita berikan secara gratis bagi yang mendaftar hari ini saja sampai dengan jam 12 malam. Baik, untuk besok harganya sudah normal kembali. Baik, silakan Pak dilanjutkan. Oke. Untuk berikutnya, prestasi apa saja yang sudah kita raih? Nah, ini cukup menarik. Untuk di
Kecamatan Mustika Jaya dan sekitarnya sudah tidak asing lagi dengan nama SDIT Rajis. Alhamdulillah berbagai kejuaraan, lomba-lomba sudah kita raih, kita menangkan, baik itu tingkat lokal, bahkan juga sampai yang nasional. Itu bahkan juga ada yang sampai ke luar negeri juga, siswa kita pernah ada yang mewakili. Oke, misalkan tryout. Hampir setiap tahun, rata-rata sekolah swasta yang ada di sekitar Mustika Jaya mengadakan tryout untuk anak-anak kelas 6. Itu digabungkan dari berbagai sekolah-sekolah yang ada juga di lingkungan mereka. Ada yang sampai mencapai ribuan, ada yang 900 atau 800 siswa. Dan alhamdulillah rata-rata setiap ada tryout yang kita ikuti, anak-anak kita bisa mencapai atau tembus 10 bahkan 3 besar. Dan itu sudah bertahun-tahun, alhamdulillah hampir tiap tahun mendapatkan prestasi seperti itu. Baik itu misalkan di Al-Azhar, di Grand Wisata, atau Al-Azhar Sifabudi misalkan, atau di Terbut misalkan. Nah itu secara umum alhamdulillah dari tahun ke tahun kita bisa menempatkan siswa kita ada di peringkat 10 hingga 3 besar. Nah ini juga menjadi tolak ukur sejauh mana pencapaian belajar anak-anak kita selama di sekolah. Jadi kalau hanya di sekolah saja, yes, saingannya hanya di sekolah. Tapi kalau ini sudah di publik, sudah dengan sekolah-sekolah yang lain, nah ini baru menguji kualitas lulusan kita. Nah oleh karena itu, nanti setelah ini tidak asing testimoni dari para wali murid dan juga angket yang kita sebarkan kepada wali murid tentang mutu lulusan kita. Nah, setelah ini nanti akan kita sama-sama lihat. Oke, kemudian untuk juara matematika pada ini saya sampaikan yang terkini saja ya, tidak usah yang bertahun-tahun yang lalu, baru beberapa tahun ini aja mendapatkan medali bronze dalam lomba IKMC, International Kangguru Mathematics Competition, kemudian juga lomba cerdas cermat pentas PAI, juara 1 kaligrafi pentas PAI, juara 1 tahfiz pentas PAI Kecamatan Mustika Jaya, juara 1 kompetisi sains nasional 2020 bidang matematika tingkat Kecamatan Mustika Jaya, juara 2 tenis meja SD Putra dalam Festival Olahraga dan Seni Pelajar dan Guru tingkat Kota Bekasi tahun 2019 kemarin, juara 2 dan 3 robotik dalam Festival Anak Soleh, kemudian juara 2 lomba cerdas cermat putra Siaga Keluaran Mustika Jaya 2018 kemarin. Nah ini baru sebagian kecil dari prestasi anak-anak kita yang bisa kami sampaikan. Nah, secara umum untuk SDIT Rajis untuk di Kecamatan Mustika Jaya cukup dikenal karena memang hampir tiap tahun selalu aktif dan mengirimkan putra putri terbaiknya untuk mengikuti lomba-lombanya. Oke, untuk selanjutnya, ini yang info menarik. Infografik kepuasan wali murid terhadap lulusan SDIT Rajis Angkatan 1 hingga 6. Nah, kami sudah membuat angket kepada seluruh wali murid yang sudah alumni tentang kepuasan mereka terhadap alumni kita. Aspeknya yang dinilai adalah religiusitas, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, ilmu pengetahuan, teknologi, karya, budaya, kreativitas, produktivitas, komunikasi, serta kerjasama. Dan hasil totalnya semuanya adalah rata-rata 97% puas. Nah ini tentu menjadi sebuah rasa syukur kami kepada Allah dan juga terima kasih kepercayaannya kepada wali murid SDIT Rajis yang sudah mempercayakan pendidikan anak-anak mereka kepada kami. Karena memang tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi paling tidak angka 97% itu juga bukan angka yang kecil. Oleh karena itu, kami terus berkomitmen untuk meningkatkan layanan pendidikan dan juga mutu kualitas di SDIT Rajis. Itu baik dari sarana prasarana maupun juga SDM para gurunya. Alhamdulillah kita terus update. Itu. Dan banyak lagi testimoni-testimoni yang lain yang secara umum ini belum kalau kami bikin rata-rata siswa yang masuk di sini adalah kakak beradik. Nah ini hal-hal yang juga patut diteliti lebih cermat. Katakanlah begini, kalau ada orang
yang kecewa dengan satu produk, pasti dia tidak akan membeli produk itu untuk yang kedua kali. Produk yang sama untuk yang kedua kali. Tapi kalau orang itu senang, dia bangga dengan produk yang pertama dia beli, maka dia akan memakai produk yang sama untuk yang kedua kali. Bahkan dia akan merekomendasikan kepada orang lain untuk memakai produk yang sama. Karena kepuasannya ya dengan suatu produk. Ya, alhamdulillah di kita hampir setengahnya itu adalah kakak beradik yang menunjukkan bahwa adiknya nggak kapok sekolah di SDIT Regis, bahkan menjadi sebuah kebanggaan. Gitu. Nah, tentu hal ini sudah kami lihat, kami ukur, kami telaah bahwa ini menjadi sebuah kepercayaan penting publik bagi kami untuk kami terus pegang amanah itu dan kami tunaikan dengan sebaik mungkin. Seperti itu, Ustaz. Oke, selanjutnya untuk biaya pendidikan bisa Bapak Ibu lihat pada gambar di samping ada uang gedung, uang seragam, uang buku, SPP bulan Juli 2021, uang kegiatan tahunan. Nah, uang kegiatan tahunan ini sifat selama 1 tahun full. Jadi sudah tidak ada lagi uang kegiatan tambahan. Nggak ada lagi. Gitu. Kecuali mungkin kalau di kelasnya misalkan dengan kesepakatan para wali murid ada kas kelas, nah itu berbeda lagi, di luar tanggung jawab sekolah, itu dikelola oleh POMG. Tapi secara umum uang kegiatan yang ada di sekolah selama 1 tahun, mau kegiatan apapun itu sudah include di dalam. Jadi sudah tidak ada lagi pungutan-pungutan yang lain. Jadi ada field tripnya, ada eskulnya, misalkan ada penilaian tiap semesternya dan lain sebagainya, semuanya sudah include di angka ini. Gitu. Dan untuk masa pandemi sekarang ini, karena kami juga menyadari bahwa kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak dalam kondisi yang baik-baik saja, maka alhamdulillah pada tahun ini ada diskon gelombang 1 yang cukup besar, sebesar 3 juta rupiah. Sehingga hal ini semoga bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para wali murid yang hendak masuk ke sekolah SDIT Riyad El Jannah. Nah, kemudian khususnya bagi alumni TK Regis, kemudian yang memiliki kakak di sini, yang masih aktif tentunya, nah ini ada diskon-diskon tambahan. Apalagi kalau dibayar secara tunai atau cash langsung. 1 kali lunas, maka ada cashback sebesar Rp500.000. Nah, kalau ada kendala-kendala misalkan, Ustadz, saya ada biaya baru setengahnya misalkan. Terus bagaimana lagi yang setengahnya? Tidak apa-apa, silakan datang dan konsultasi kepada bendahara atau keuangan kami, nanti akan diberikan simulasi pembayaran yang bisa win-win solution, itu sama-sama enaknya. Tapi yang jelas kami akan berusaha membantu setiap kaum muslimin yang memang betul-betul menginginkan belajar di SDIT Regis. Seperti itu. Nah, ada ini nggak diskon lagi Ustadz untuk yang memang dibayarkan secara langsung, secara lunas? Ya, diskon langsung kalau dibayar lunas sebesar Rp500.000. Jadi Bapak Ibu yang memang sudah menyiapkan anggaran untuk belajar anak-anak bisa memanfaatkan ini, dan ini tidak terbatas oleh waktu ya. Jadi kapanpun kalau mau, yang penting sekali lunas, maka ada cashback sebesar Rp500.000. Untuk lebih detailnya nanti bisa menghubungi bagian keuangan atau TU. Oke, saya lanjutkan. Buat pendidikan anak jangan coba-coba. Pilih yang pasti-pasti saja. Ini pesan saya karena memang saya sendiri memiliki beberapa anak yang saya sangat juga teliti di mana anak saya akan belajar. Saya sebagai orang tua. Anggap saja misalkan Ustadz Hadi sudah capek bekerja. Namun sangat prihatin kalau seandainya anak yang Ustadz Hadi sekolahkan di tempat yang lain ternyata bermasalah dalam pendidikannya. Tentu ketika Anda bekerja menjadi tidak nyaman, teringat pendidikan anak. Ketika pulang masih punya tanggung jawab yang lebih besar lagi untuk pendidikan anak. Padahal sudah disekolahkan. Nah, oleh karena itu, maka saya juga memiliki pemikiran yang mungkin sama dirasakan oleh para wali murid yang lain. Biarlah aku yang capek untuk mencari nafkah. Aku akan berikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anakku, supaya dalam aku mencari nafkah aku bisa fokus dan anakku juga
bisa maksimal dalam mencari ilmu. Nah, nanti tambahannya ya kita tinggal nambahin yang kekurangan-kekurangan yang sedikit-sedikit itu. Karena wajar tidak ada sebuah lembaga manapun yang 100% sukses itu enggak ada. Gitu. Pasti ada kekurangannya. Itu ya, manusiawi. Oleh karena itu maka hal ini kami anggap penting memilih sebuah lembaga yang kredibel, yang bisa dipertanggungjawabkan, yang sudah teruji baik oleh waktu maupun juga mendapatkan kepercayaan yang luas di masyarakat. Slogan jangan menitipkan orang atau harus pendidikan, jangan coba-coba, yang pasti-pasti aja, itu mungkin maknanya itu ya Pak Abdul Latif ya. Yes. Jadi tidak bisa kita sembarangan menitipkan anak kita. Bayangkan ketika barang saja kita titipkan merasa khawatir. Apalagi ketika anak kita sendiri, ketika kita titipkan kepada orang yang tidak kita percaya atau tidak kredibel. Nah, itu mungkin kira-kira seperti itu. Baik Pak Abdul, terima kasih atas penjelasannya. Dan kepada Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengingatkan bahwasanya pada hari ini, khusus untuk hari ini, akan diberikan diskon khusus dan free formulir untuk Bapak Ibu yang mendaftarkan langsung ke sekolah atau melalui offline, baik melalui offline maupun melalui online. Nanti akan kami cek datanya, dan insya Allah sampai dengan jam 12 malam ini ya Pak Latif ya. Insya Allah. Okay. Baik. Barangkali ada dari peserta yang hendak mengajukan pertanyaan, boleh dibuka sesinya, melambaikan tangan, mungkin saya memberi tanda kepada kami. Ada baik, kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung kepada kepala sekolah, atau kalau yang mau melalui chat juga boleh ya. Dan ini adalah kesempatan yang jarang sekali kita temukan, dialog dan langsung berkomunikasi dengan kepala sekolah SDT Regis ya. Baik, pada hari ini kami sampaikan bahwasanya di SDT Regis sedang mengadakan soft opening PPDB 2021, dan insya Allah kami sudah siapkan perangkat-perangkatnya untuk pendaftaran dan penerimaan siswa baru. Dan sebagaimana kita ketahui dan juga sudah disampaikan oleh kepala sekolah sendiri bahwasanya SDIT Regis ini adalah sekolah yang memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri ya, dan berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain yang mungkin ada sisi-sisi yang memang kita unggulkan dalam hal ini. Sebagaimana tadi sudah kita dengarkan dan dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan. Oke, sudah ada satu Bu Tria Halimah. Baik, kami persilakan. Ibu Tria Halimah, kami persilakan bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penjelasannya Pak Ustadz. Saya ada satu pertanyaan terkait dengan masa transisi TK dan SD di masa pandemik seperti sekarang ini. Apakah ada perbedaan antara pendidikan secara daring dari kelas 1 maupun yang sudah bersekolah seperti biasa kelas 2 ke atas? Karena yang kita tahu adalah kelas 1 adalah masa transisi dari TK yang belum mengerti benar pendidikan seutuhnya ke SD yang sudah benar-benar harus belajar secara serius. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tria Halimah ya. Oke, saya jawab. Betul bahwa memang masa TK ketika masuk ke kelas 1 SD itu adalah masa transisi di mana dia sudah mulai harus untuk mandiri. Termasuk juga update akademik ya. Karena memang tuntutan di TK lebih banyak ke arah bermain, mengembangkan motoriknya, baik itu motorik kasar maupun motorik halusnya. Nah, sedangkan di SD sudah mulai harus belajar kemandirian.
Namun pengalaman kami, masa transisi itu tetap harus dikawal. Oleh karena itu maka strategi kami di kelas 1 itu ada guru pendamping. Yang kedua, model pembelajarannya pun lebih dibanyakkan kepada home visit. Jadi kalau home visit misalkan dalam kelas atas 2, 3, 4, 5, dan 6 itu ketemunya agak jarang, tapi untuk kelas 1 bawah itu ketemunya agak lebih cepat. Gitu. Jadi istilahnya jadwal bertemu langsung dengan anak, bertemu dengan guru, itu durasinya diperbanyak. Karena memang anak-anak ini harus ketemu langsung dengan guru. Gitu. Kami sebagai pendidik sangat memaklumi, mewajari betapa sulitnya pembelajaran jarak jauh. Apalagi untuk anak kelas 1. Bisa kebayang. Wong ada gurunya saja di kelas berhadapan-hadapan terkadang masih sulit dikondisikan, apalagi pembelajaran jarak jauh. Nah, oleh karena itu maka strategi kami mau tidak mau guru ini yang banyak berkorban menjumpai siswa di rumah masing-masing. Nah, baik, mau ini masalah strategi kami ya yang supaya siswa betul-betul cukup optimal mendapatkan pembelajaran di masa pandemi. Namun tentu saja kita harus dalam tanda kutip memahami kondisi ini dengan sebaik mungkin. Kondisi yang tidak normal saat ini di masa pandemi, namun ingin mendapatkan hasil yang maksimal tentu tidak mungkin atau tidak fair karena memang kondisinya penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itu segala upaya kami terus lakukan dan juga evaluasi termasuk kunjungan guru yang ke siswa. Nah, salah satunya adalah guru yang datang ke murid, khususnya untuk kelas 1, akan langsung diobservasi sejauh mana kemampuan membaca dan menulis mereka. Karena memang di kelas 1 ini kan tidak disyaratkan untuk bisa membaca dan menulis secara lancar. Tapi tuntutannya sudah ada. Bukunya sudah tebal-tebal. Nah, oleh karena itu, maka mau tidak mau siswa ini harus upgrade kemampuannya untuk bisa membaca dan menulis. Nah, guru-guru ketika datang silaturahmi, home visit ke rumah siswa, akan mengobservasi siswa. Mana yang butuh penanganan khusus. Salah satunya adalah membaca, menulis, dan berhitung. Nah, nanti akan ada pendampingan khusus dari para guru atau mungkin ada jam-jam tertentu yang dilakukan guru kepada siswa untuk membantu siswa ini dalam menangani kesulitan belajarnya. Jadi itu jawaban kami. Kelas bawah tentu perlakuannya akan berbeda dari kelas atas, yaitu durasi ketemunya khususnya menggunakan model home visitnya diperbanyak dibandingkan kelas 2, 3, 4, dan 5 ataupun 6. Oke, demikian kurang lebihnya Ibu Halimah. Ada yang sudah dipahami atau mau ditanyakan kembali? Terima kasih Pak Ustadz. Kebetulan saya punya 2 pertanyaan lagi. Yang pertama, untuk jadwal tesnya kan sudah ada ya. Yang mau saya tanyakan, apakah itu tatap muka atau secara online? Kalau tatap muka, protokol COVID-nya seperti apa? Itu yang pertama. Untuk yang kedua, dan dibicarakan tadi kalau untuk pembayaran cash ada diskon 500.000 dan tidak dibatasi waktunya. Sedangkan yang saya baca adalah gelombang pertama itu sampai Desember. Apakah terbatas sampai di situ atau boleh mengikuti gelombang berikutnya? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Halimah ya. Langsung saya jawab saja bahwa untuk tes ini karena memang harus diobservasi langsung oleh guru atau oleh psikolog, mau tidak mau ini harus hadir. Karena dari situ kita akan lihat anak-anak itu misalkan mohon maaf, kalau dari jarak jauh ini kan tidak terlihat anak-anak itu apakah termasuk anak yang berkebutuhan khusus dalam tanda kutip ya, atau dia tidak. Tapi kalau ketemu langsung, itu akan terbaca oleh psikolog, oleh guru kita sendiri. Misalkan ada anak yang sulit berkonsentrasi. Nah,
setiap dia mendapatkan tugas, ini kemana muter aja anak itu, atau pandangannya fokus. Nah, ini oleh tim kami akan langsung terbaca, oh anak ini mengalami kendala masalah fokus pada belajar. Berarti ini nanti menjadi catatan pada wali kelas nanti yang mengampunya nanti. Nah, itu manfaatnya, maka memang harus datang langsung. Namun tetap dengan protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatan yang dilakukan dari rumah juga dipersiapkan diri, cuci tangan, bersih badannya, kemudian juga menggunakan hand sanitizer, kemudian juga jaga physical distancing, ya, jaga jarak. Kemudian juga setelah itu di sekolah kami juga melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin. Itu bahkan guru-guru kemarin juga semua karyawan di bawah naungan Yayasan Riyadul Jannah Al-Maunah, alhamdulillah sudah dilaksanakan rapid test dan semuanya hasilnya adalah negatif semuanya, alhamdulillah. Nah, oleh karena itu ini beragam hal supaya memastikan kita semuanya dalam kondisi yang siap untuk melaksanakan proses penerimaan murid baru, sehingga nanti ke depan kita berharap pada tahun 2022 itu pembelajaran sudah bisa normal kembali. Itu harapan kami. Jadi setidak-tidaknya memang tahun ini sampai mungkin Desember kami masih terus akan bersiap dengan model pembelajaran jarak jauh. Tapi pada tahun ajaran baru nanti harapan kami dan doa kita semuanya sudah bisa belajar tatap muka normal sebagaimana biasanya. Nah, terkait dengan pembayaran, diskon gelombang 1 memang ada batasnya. Jadi diskon gelombang 1 hanya 1 bulan dari sekarang. Berarti kalau tanggal 17, kalau nggak salah sampai tanggal 14 November, itu masuk gelombang 1. Nah, gelombang 1 ada diskon uang masuk sebesar 3 juta. Lebih dari itu masuk gelombang 2 yang tentu diskonnya tidak sama dengan gelombang 1 ini. Namun untuk cashback pembayaran yang 1 kali lunas itu akan berlaku baik itu untuk gelombang 1 maupun gelombang 2. Jadi itu jawaban kami. Cashback ini akan berlaku juga gelombang 1, gelombang 2 dan tidak ada masanya. Tapi untuk diskon gelombang 1 hanya 1 bulan ini. Dari bulan Oktober sampai dengan 14 November. Seperti yang nanti insya Allah yang sudah ikut gabung dengan kita akan kita share prosesnya. Demikian Ibu Halimah. Di gelombang 1 mungkin ada diskon maupun gelombang 2 mungkin ada diskon, mungkin hanya nilainya saja yang berbeda gitu ya Pak Abdul Latif ya. Mungkin nilai nominalnya yang berbeda atau memang dia hanya 1 bulan ini saja. Ya. Oke. Jadi untuk gelombang kedua ini ada diskon di uang gedung tapi memang tidak sebesar gelombang pertama. Baik. Jadi gelombang pertama ini 3 juta. Nah, untuk selanjutnya nanti gelombang kedua diskonnya pasti akan turun. Tapi untuk yang cashback bagi yang pelunasan, nah atau yang melunasi 1 kali pembayaran ini berlaku baik untuk gelombang pertama maupun gelombang kedua. Jadi tetap ada. Misalkan hari ini misalkan aku mau baru nanya-nanya dulu SDIT Rajis, aku mau istikharah. Yes, tidak apa-apa silakan. Misalkan nanti mantapnya baru di gelombang kedua. Misalkan juga tidak apa-apa. Gelombang kedua misalkan mendaftar, kemudian langsung sekali pelunasan, ya dia akan mendapatkan diskon gelombang kedua dan juga diskon pelunasan. Itu kurang lebih gambaran secara umum. Oke, ada lagi yang ditanyakan untuk peserta yang lain? Ibu Halimah, sudah cukup? Alhamdulillah Ustadz, terima kasih sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tepat pukul 10:03 kita sudah mengikuti soft opening mengenal SDIT Regis lebih dekat ya. Dan alhamdulillah penjelasan tadi cukup membuka ya wacana kita dan sudah lebih mengenal ya bagaimana SDIT Regis itu lebih dekat. Dan tadi sudah disampaikan oleh Kepala Sekolah langsung ya Pak Abdul Latif. Dan terima kasih Pak Abdul Latif atas waktunya dan kesempatannya pada hari ini. Insya Allah kami tunggu Bapak Ibu sekalian yang ingin mendaftarkan anaknya di sekolah SDIT Regis. Hari ini insya Allah ada diskon khusus ya. Dan gelombang pertama ini insya Allah juga akan mendapatkan
diskon yang luar biasa, apalagi ketika dibayarkan secara cash ya, secara tunai. Baik, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin dengan berakhir penjelasan tadi dan pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Halimah ya, berakhir pula acara soft opening talk show ya, langsung dengan kepala sekolah. Dan Bapak Ibu sekalian, bagi yang ingin mendaftarkan langsung secara online, kami sampaikan bisa langsung mengakses di sdit.regis.sch.id. Nanti di sana ada pendaftaran secara online langsung dan akan diverifikasi oleh tim. Kemudian nanti akan mendapatkan virtual account. Baik Bapak Ibu yang sekalian, kami berupaya terus untuk bisa melayani baik secara langsung maupun online. Oleh karena itu SDIT Regis di bawah naungan Yayasan Riyadul Jannah Al-Maunah terus berinovasi untuk memberikan yang terbaik, layanan yang terbaik buat Bapak Ibu sekalian. Baik, sekian. Terima kasih Pak Abdul Latif atas waktunya. Kami ucapkan dan kita sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.